Hai kalian para Pisces dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan aduh maaf. Bacaan untuk kalian dalam hal karir, keuangan dan bisnis ya. Pisces. Oke. Iya, dia sudah jatuh satu. Oke, saya ambil aja ini. King of Sword-nya terbalik. Oke, so saya buka lagi aja ya. Untuk posisi yang lagi kurang nyaman kayaknya. Sebentar, saya mesti perbaiki. Ini, oke, sebentar. The Justice, good. The Justice-nya positif. Four of Pentacles-nya. Beberapa dari kalian melakukan investasi tapi ada yang bergerak ke arah yang salah ya. Oke, so ada Leo-nya terbalik, the Strength-nya terbalik. Oke, di sini ada Page of Cup, masih ada harapan ya yang datang. Aduh, tapi the Devil-nya ada di sini. Ini kenapa? Oke, sebentar. Kalau terlihat secara keseluruhan di sini ya, my dear Pisces, memang agak kurang baik ya. Tapi kita lihat aja kenapa seperti itu ya, Pisces. Ya, pasti kan ada sebab akibatnya nih, ya kan? Oke. Coba saya lihat dulu. Ada King of Sword di sini, jadi saya melihat bahwa memang divine maskulin sedang memberikan sedikit pelajaran ya kepada kalian para Pisces di bidang karir, keuangan dan bisnis. Kenapa pelajaran? Karena memang hal itu harus kalian hadapi, itu harus kalian ikuti dan juga harus dijalani sesuai dengan apa yang menjadi jalan hidup kalian. Biasanya kalau divine maskulin yang bicara itu memang tentang pelajaran yang harus diambil dari apa yang terjadi di kehidupan kalian gitu. Dalam hal ini karir, keuangan dan bisnis, karena saya fokusin ke situ ya bacaannya ya, Pisces. Keinginan kalian untuk memetik hasil dari segala daya upaya kalian di Nine of Pentacles, ini kartunya dalam hal yang positif. Sebenarnya masih bisa diambil, masih ada kemungkinan untuk mendapatkannya, walaupun mungkin tidak sesuai hasilnya kayak 100% sesuai dengan apa yang memang kalian inginkan. Jadi kayak ya sekedarnya saja masih bisa dapat gitu, walaupun enggak kayak yang kalian inginin seperti itu gitu, sebesar itu gitu ya. Karena masih ada nih the moon-nya. Ini kartunya kalian sih sebenarnya ya, the fool juga, the fool dan the moon itu biasanya merepresentasikan Pisces. Karena sebagai adik paling kecil di dunia perzodiakan, kalian kan nomor 12 ya. Memang dilahirkan dengan yaitu ya si anak bungsu lah kayak gitu ya. Si anak bungsu, jadi memang masih ada sedikit cara kalian melihat apa yang terjadi di kehidupan kalian itu ya kadang-kadang untuk beberapa Pisces masih jadi kekanak-kanakan. Padahal ya sebagai pemilik zodiak Pisces, kalian harusnya punya intuisi yang sangat kuat, yang bisa melihat apa yang akan terjadi bahkan. Cuma ya itu karena terlalu apa ya bilangnya,
kadang nggak percaya gitu, kadang nggak percaya dengan intuisi kalian, kadang tidak percaya diri bahwa kalian sebenarnya mampu gitu. Walaupun beberapa Pisces sok bilang enggak kok, saya percaya diri kok, tapi kenyataannya beberapa dari Pisces dalam hal melihat sebuah situasi kadang-kadang doubted by themselves, jadi meragukan hal itu gitu. Padahal semesta memberikan intuisi yang sangat kuat untuk Pisces. Dan mungkin juga orang-orang yang sekitar yang ngomong kepada Pisces, memberikan masukan atau apa, tapi kadang-kadang Pisces sendiri yang mungkin tidak percaya. Nah, dalam hal ini di kehidupan karir, keuangan, dan bisnis itulah yang terjadi ketika divine masculine ya dari semesta memberikan kalian pelajaran. Jadi gini, di dunia ini kan divine masculine dan divine feminine ya. Divine masculine itu father dan divine feminine itu mother. Mother itu adalah yang melahirkan, nurturing, tapi juga menghancurkan. Tapi father itu ilmu pengetahuan ya, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengertian gitu. Nah, itu divine masculine father. Okay, so ketika divine masculine ini terbalik ya. Jadi kayak memberikan dalam tanda kutip pelajaran kepada kalian, itu yang harus kalian lakukan ya dengar-dengaran gitu ya, dengar-dengaran. Lihat apa yang sebenarnya terjadi, bukan lihat pendapat kalian gitu. Jadi ada yang bilang nggak ngerti mbak, apaan sih, gini. Saya lagi bicara tentang karir, keuangan, dan bisnis kalian yang mungkin tidak sebaik seperti apa yang kalian mau pada saat ini, pada saat bacaan ini dibacakan ya. Saya bilang divine masculine yaitu God dalam bentuk father yang tentang ilmu pengetahuan yang kayak gitu-gitu ya. Itu memang sedang memberikan arahan kepada kalian, tapi mostly tidak terdengar oleh kalian atau kalian meragukan hal tersebut gitu. Padahal ini adalah sebuah keadilan untuk kalian. Beberapa dari kalian memang mengerjakan karma kalian gitu. Ini adil. Kalau kalian bilang enggak Mbak Lucy, saya berada di posisi yang tidak adil, orang-orang banyak yang begini begitu kepada saya. Well, wait. Okay? Segala sesuatu yang kalian alami di dunia ini adil, terutama dalam hal ini ya. Dan ketika kalian para Pisces saat ini sedang dengan dealing ya, sedang berhubungan dengan sebuah perkara yang seperti legalitas kayak gitu, itu tetap adil karena itu akan kalian menangkan. Walaupun kalian ada yang protes bilang enggak malu sih saya kalah, tenang, tetap kalian yang menang karena memang itu hasilnya harus seperti itu. Nanti kalian akan tahu kenapa seperti itu. Dijalani dulu baru kalian mengerti gitu ya, my dear Pisces, my dear adik kecil. Nggak gitu sih, karena memang kalian bungsu sih ya, nomor 12 ya di zodiak. Jadi kan kita bilangnya adik ya, karena saya nggak bungsu amat, saya di tengah-tengah tuh. Saya ini Virgo, jadi di tengah-tengah di nomor 6. Look, sih balik lagi kan si King of Swords-nya. Divine masculine membuat kalian seperti ini karena memang harus kalian jalani. Ada hal-hal yang menyangkut karir, keuangan, dan bisnis di dalam karma hidup kalian yang sedang kalian jalani. Ada yang bertanya di kolom komentar, bagaimana saya tahu kalau saya sedang menjalankan karma? Lah, saya balikin lagi dong ke yang nanya ya kan. Saat ini kalian sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Kalau ada yang jawab saya baik-baik saja, dan kalian mengerjakan sedang menjalani karma baik. Ada yang bilang saya tidak baik-baik saja, dan itu adalah karma juga yang sedang kalian jalani gitu loh. Oke? Victory sih tetap aja ketika ini sedang kalian jalani ya, ujung-ujungnya kalian pemenangnya, kan saya udah bilang ada justice di sini. Ujung-ujungnya kalian pemenangnya. Ya.
Oke, kalau masih nggak ngerti tentang apa yang saya bicarakan, ya mungkin ini bukan untuk kalian. Karena beberapa orang bilang, saya nggak ngerti apa yang Mbak Lucy bicarakan. Karena memang agak susah menerangkan secara global. Kecuali kalau personal reading pasti saya bicara yang lebih saklek, yang lebih to the point. Karena udah ketahuan poinnya. Kalau untuk secara general reading ya memang saya bicaranya secara general gitu kan, dan mungkin tidak nyangkut di semua orang, tidak resonate di semua orang. Oke. Dalam hal karir keuangan dan bisnis di sini ada Four of Pentacles. Four of Pentacles bicara tentang keamanan, security. Cuma ya cara orang di dalam gambar ini memutar pentacles-nya, nah itu jawabannya. Mungkin saja dia memutarnya secara salah. Misalnya harusnya mutarnya ke kanan tapi ke kiri. Hasilnya jadi boncos gitu. Jadi sebenarnya Four of Pentacles bagus. Ada security di situ, ada keamanan di bidang karir keuangan dan bisnis. Tapi ketika kalian salah jalan, salah memilih, dan berantakanlah semua. Itu yang terjadi. Jadi Four of Pentacles tentu saja sama seperti kartu tarot yang lain, memiliki dua sisi ya. The Moon lagi, The Moon lagi-lagi The Moon, lagi-lagi kalian para Pisces diharapkan mengencangkan, memperkuat intuisi kalian. Tidak mau-maunya sendiri, tapi dengarkan apa pesan dari semesta, apa yang terjadi, analisa lagi, kemudian pikirkan baik-baik bagaimana jalan keluarnya, atau ya udah ikutin aja karmanya. Ikutin aja, pasti tetap akan ada jalan keluarnya. Tetap kalian akan jadi pemenangnya. Kapan? Ya udah nggak usah tanya kapan, karena saya juga nggak akan bisa jawab. Yang nonton ini nggak cuma satu ya. Tapi setidaknya orang per orang dengan permasalahan masing-masing jawabannya tentu saja beda-beda. Tapi tentu saja tetap akan ada jawabannya gitu ya. Competition, ada Five of Wands. Memang lagi riwah, memang lagi kompetisi. Bahkan kalau yang terlihat di sini bukan kompetisi dengan pihak lain saja, tapi juga kompetisi dengan diri sendiri. Itu yang lebih susah. Ketika Four of Pentacles-nya salah memutar koinnya, itu adalah ketika kalian tahu bahwa kalian mungkin berada di posisi yang kalah ketika berkompetisi dengan diri sendiri. Karena intuisinya mungkin saat itu enggak jalan, atau intuisinya memang tertutup oleh sesuatu hal. Bisa apa aja. Ya, kalau ini resonate dengan kalian. The Strength-nya terbalik. Memang sangat dibutuhkan kekuatan untuk kalian para Pisces untuk menjalani hal ini. Nggak gampang, tentu saja nggak gampang ya. Apalagi kalau kalian merasa aduh susah sekali nih Mbak diikutin, susah sekali, saya udah selalu berpikir positif tapi kok begini gitu kan. Dan kalian mulai ini Seven of Swords, membanding-bandingkan dengan yang lain. Kayak misalnya ada pernah juga yang komen, bukan, tapi kayaknya bukan Pisces deh, dia komen gini, saya udah baik Mbak, yang orang itu jahat tapi dia yang lebih bahagia. Saya jawabnya yakin kayak gitu. Yakin kamu baik, yakin dia bahagia. Kalau saat kita bilang saya sudah baik, orang lain tidak baik, kita juga nggak baik dong artinya, ya kan. Jadi ya jangan kayak gitu, nggak usah dibanding-banding. Ojo dibanding-banding ke. Karena lo ini kartu hope, harapan. Ada harapan. Ketidakkuatan kalian itu memang hanya menahan kalian untuk mendapatkan sesuatu hal yang mungkin kalian inginkan, tapi masih ada harapan. Masih ada satu hal baik yang menunggu kalian di sana, maksudnya gitu ya. Oke, dan juga nanti sebentar lagi kalian akan mendapatkan kabar yang memang mungkin kalian tunggu selama ini. Lumayan bagus kabarnya, tapi memang tidak semua dapat dan tidak semua mungkin sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi tetap kabar itu akan datang. Ya, dilihat aja gimana. Ya. Si Three of Pentacles-nya terbalik.
ya mungkin memang tidak semua akan mendapatkan kabar yang sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan ya, sesuai dengan amal perbuatan gitu ya. Tapi tetap saja kabar itu akan datang dan setidaknya bisa memberikan jawaban kepada kalian untuk apa yang kalian pertanyakan di benak kalian tentang karir, keuangan, dan bisnis, dan apapun permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Hari sih tidak semua akan mendapatkan kabar itu dan kemudian bahagia, karena ada juga yang nggak happy, ada juga yang nggak senang karena kabarnya tidak sesuai dengan yang kalian mau. Jadi ada kesedihan di situ, ada heartache ya. Terus kalau ada yang tanya, kan Three of Swords itu kadang-kadang bicara tentang third party situation. Apakah ada pihak-pihak yang memang misalnya menjegal kalian atau tidak senang? Kalau yang saya lihat sih memang ada, tapi kan kita nggak bisa terpaku sama itu, karena itu akan selalu ada di semua orang, mau itu Pisces kayak, mau itu zodiaknya apapun. Tetap ada kompetisi, tetap ada orang yang nggak suka, tetap ada yang menjegal, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. So what? Ya kan? Terus kalau kalian yang bacain tarot saenak dewe, wong dia enak hidupnya, siapa bilang? Saya juga manusia, bisa baca tarot doang. Giliran ngejalanin ya sama seperti kalian. Ya kan? Nah, cuma tapi kan Mbak Lucy bisa memprediksi enggak? Kalaupun bisa, saya tidak bisa menghentikan itu. Contoh, diprediksi ada sesuatu yang buruk di depan, apa saya bisa menghentikannya? Nggak bisa. So tetap aja. nggak ada sesuatu yang gimana gitu, tetap aja kelebihannya cuma bisa baca tarot, that's it. Okay, so loh, ada the devil di sini, memang hasrat manusia, tapi manusiawi banget ya, yang seperti saya bilang tadi, adanya jegal menjegal, kemudian dihentikan, konflik, lalala, ada terus. Pun di bacaan karir, keuangan, dan bisnisnya Pisces juga ada gitu. Tapi ya memang begitu kan kehidupan. Dua lagi, aduh, dua lagi strongly ya, dua-duanya nih kartunya tentang the devil. Tapi sekali lagi, my dear Pisces, the devilnya kadang-kadang bisa kalian juga penyebabnya the devil itu datang, atau kalian juga yang jadi the devilnya. Walaupun saya nggak suzon ya kaliannya jahat, enggak, bukan itu. Kadang-kadang manusiawi loh kita membalas, ya kan? Habis saya dijahatin duluan Mbak Lucy, jadi harus saya balas, ya manusiawi. Mau bilang apa? Ya, understanding sih. Bacaan ini dibuat untuk memberikan understanding kepada kalian, pengertian kepada kalian. Memang dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi bukan cuma buat Pisces doang, mostly untuk semua zodiak ya. So pengertian kalian yang dibutuhkan di sini ketika dunia sedang jungkir balik, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditenangkan di diri kalian sendiri, apa yang harus dimenangkan. By the end kalian akan tetap jadi pemenangnya, tapi waktunya aja yang belum tiba, karena ya belum ada pintu yang terbuka untuk kalian. Ace of Pentacles-nya masih terbalik, memang belum ada. Belum ada bukan berarti tidak ada, belum ada karena memang belum ada ya. Tapi the Justice tetap berada di posisi yang positif. By the end kalian akan memenangkannya. Apakah itu tentang legalitas, apakah itu tentang persaingan bisnis, persaingan pekerjaan, dan lain sebagainya, by the end kalian akan tetap jadi pemenangnya gitu. Dan it's your responsibility, ada 10 of Wands di sini, untuk menghadapi ini semua. Anggap ini responsibility, ini tanggung jawab, bukan beban. Kalau beban pasti akan terangkat dari pundak kalian pada waktunya, tapi responsibility atau tanggung jawab tetap harus dijalani. Artinya karma tetap harus dijalani. Oke, so pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Sudah? Jawabannya 5 sih ya, 5 Pentacles. Sebenarnya Pentacles bagus, tapi karena 5 ya memang masih ada konflik, so saya cenderung bilang no aja ya.
Oke, so masih harus tetap bersabar, my dear Pisces. My dear, saya bacain pesan untuk penutup ya. Learning experience, belajar dari semua ini, belajar dari pengalaman itu yang paling penting. Mau protes-protes gimana juga susah ya, tidak akan memberikan jawaban pasti. Tapi kalau kalian belajar dari pengalaman ini, dan kalian akan tahu apa yang harus kalian perbuat for nextnya. Oke, so my dear Pisces, sekian bacaannya untuk kalian. Saya doakan yang terbaik saja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.